Halo kawan-kawan semua, selamat datang di Rumah Jurnal, sebuah channel yang membahas tentang bagaimana cara menulis artikel jurnal dan tugas akhir kuliah seperti skripsi dan tesis. Kawan-kawan semua, dalam video-video sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa dalam menulis artikel jurnal atau tugas akhir kuliah, kita sangat disarankan untuk membaca dan mengutip artikel jurnal. Oleh karena itulah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan artikel jurnal tersebut, di mana dan bagaimana cara mendownloadnya secara mudah dan gratis, sehingga bisa kita baca dan bisa kita download. Kawan-kawan semua, mari kita mulai. Kawan-kawan semua, ada banyak cara untuk mendownload artikel jurnal. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mendownload artikel jurnal dari website MDPI. Linknya ini dan URL-nya, linknya ada di deskripsi daripada video ini. Dan sebagaimana yang ditampilkan di halaman awal daripada website MDPI ini, bahwa mereka menyebarkan open research, artinya artikel secara open access selama lebih dari 25 tahun. Artinya artikel yang ada di website ini bisa diakses oleh siapapun secara mudah dan gratis. Sekarang kita lihat bagaimana cara mendapatkan, bagaimana cara mendownload artikel jurnal dari website MDPI. Pertama, kita perlu melangkah ke website ini seperti yang kita sampaikan tadi bahwa URL-nya ada di deskripsi daripada video ini. Kemudian ketika sudah sampai di sini, hal yang perlu kita lakukan adalah kita ketikkan kata kunci di bagian ini. Di sini tertulis title atau keyword. Jadi ketikkan kata yang ada di judul atau kata yang menjadi kata kunci pencarian kita. Boleh juga kita ketik misalnya nama penulis atau afiliasi, tapi dalam hal ini kita akan mengetik kata kunci. Misalnya saya akan mengetik kata language attitude, dan setelah itu di sini ada pilihan pilih all journal misalnya. Kemudian untuk tipenya kita pilih misalnya artikel. Sudah? Kemudian klik di bagian search ini. Nah, sudah ditampilkan. Jadi hasilnya ada 168 pencarian yang menggunakan kata language attitude. Dan ini ditampilkan mulai dari tahun 1996 sampai tahun 2022. Untuk mendapatkan artikel yang terbaru, kita bisa mengubah ini misalnya sejak tahun 2020 misalnya. Kemudian di sini juga boleh kita pilih subjeknya dari jurnal mana, tipenya tadi sudah kita pilih, dan negaranya dari negara apa. Jadi di sini saya hanya pilih filter berupa tahunnya saja. Kita pilih dari tahun 2020 sampai 2022. Oke, seperti ini. Kemudian update. Nah, jadi hasilnya tinggal 122 artikel saja yang berhubungan dengan language attitude, tipenya artikel, dan diterbitkan dari tahun 2020 sampai 2022. Sudah ada ini. Untuk ordernya di sini boleh juga kita ubah, misalnya kita pilih ini dari yang terbaru, dari tahun yang terbaru. Di sini misalnya saya pilih dari segi relevan, artinya urutkan, order ini urutkan dari yang terdekat dengan pencarian kita, yaitu language attitude. Relevan saya pilih misalnya. Ini hasil yang ditampilkan dalam satu halaman, katakanlah tetap 50. Seperti ini. Kita cari. Hasilnya tetap 122, cuma urutannya yang kita ubah. Artinya kita pilih urutannya berdasarkan relevannya. Artinya relevansi yang terdekat dengan pencarian kita. Sudah ditampilkan seperti ini, dan sekarang tinggal kita pilih kita ingin download yang mana. Ini sudah ditampilkan,
Ini artikelnya sudah ditampilkan dan semuanya open access. Tinggal kita pilih mana yang cocok dengan kebutuhan kita. Dan kalau kita ingin download, di sini di ujungnya ada pilihan untuk download. Ini view option dan ini pilihan untuk download PDF, artikel PDF. Klik di sini. Misal ini yang ingin kita download, klik di sini. Nah, sudah di-download dan sekarang coba kita lihat language ini, kita buka. Nah, sudah ditampilkan. Ini adalah artikelnya. Coba kita cek. Nah, tadi ini judulnya, ini nama penulisnya Astrid Adler, nama jurnalnya Language, diterbitkan tahun 2021. Coba kita cek ini judulnya, ini nama penulisnya Astrid Adler, dan ini dia diterbitkan tahun 2021. Sudah selesai kita download, panjangnya ada 26 halaman, dan sekarang sudah boleh kita baca, dan kalau perlu sudah boleh kita kutip. Jadi demikianlah kawan-kawan, begitu mudahnya cara mendownload artikel jurnal dari website MDPI ini. Kemudian kawan-kawan, kita lihat yang lain. Tadi kita di sini, tadi kita mendownload artikel di sini di sembarang jurnal, artinya di all journal. Ya, kita hanya pilih kata kuncinya saja, sementara jurnalnya sembarang, artinya dari seluruh jurnal. Kita juga bisa mendownload artikel di MDPI ini berdasarkan jurnal-jurnal tertentu. Kita bisa pilih apakah kita browse jurnal berdasarkan indeks atau berdasarkan subjek. Kalau berdasarkan indeks misalnya, sini ada banyak, ada berdasarkan indeks Scopus, Web of Science, dan seterusnya. Kita contohkan misalnya, kita ingin download artikel terindeks Scopus, klik di sini. Nah, jadi sudah ditampilkan ini jurnal yang terindeks Scopus. Ini dia, ada banyak jumlahnya, dan silakan kita cari jurnal yang cocok dengan kita. Atau kalau mau ketik di sini boleh juga, misalnya saya ingin cari jurnal yang berhubungan dengan bahasa misalnya. Ketik. Nah, sudah keluar language seperti ini. Dan nah, sekarang sudah ditampilkan di sini. Dan kalau kita ingin mendownload artikel khusus dari jurnal language, caranya juga seperti tadi, ketik kata kunci di sini, misalnya tetap language attitude. Kita ingin cari khusus di jurnal ini dan tipenya adalah artikel misalnya. Set. Nah, jadi sudah ditampilkan, ini ada 25 artikel yang keywordnya language attitude, tipenya artikel, dan berasal dari jurnal language. Cuman, ini dari tahun 1996. Kalau ingin ganti seperti tadi, tahun 2020 misalnya, ini tipenya sudah kita pilih, country-nya biarkan saja, update. Nah, hasilnya tinggal 19 artikel. Ini ordernya kalau mau diganti silakan. Misalnya seperti tadi ordernya berdasarkan relevan misalnya. Silakan kita pilih mana artikel yang kira-kira cocok dengan kebutuhan kita. Misalnya saya ingin ini misalnya. Silakan download. Nah, kita download Exploring EFL Teachers Perception. Nah, sudah keluar language 07. Kita buka misalnya. Nah, ini dia Exploring EFL Teachers Perception sudah keluar. Ini nama penulisnya dan jumlahnya ada 18 halaman. Sangat mudah kawan-kawan. Jadi ini sudah terdownload, sudah bisa kita baca dan sudah bisa kita kutip kalau perlu. Jadi ini cara downloadnya. Kemudian bisa juga tadi misalnya kita ingin browse berdasarkan yang tadi. Nah, tadi kita bisa browse berdasarkan indeks. Kita juga bisa browse berdasarkan subjek misalnya. Ini dia. Jadi ada sejumlah subjek yang bisa kita pilih. Misalnya subjek kita adalah social science misalnya. Klik di sini. Lalu silakan pilih jurnal apa yang cocok dengan kebutuhan kita. Di sini ada pilihan, ada sejumlah pilihan yang berhubungan dengan
social science tadi ya. Silakan ketik di sini jurnal apa yang ingin kita pilih. Misalnya ya dapat jurnal yang tadi. Nah, silakan kita download. Caranya masih sama seperti yang tadi. Ketikkan kata kunci, lalu pilih dari jurnal mana kita ingin download, lalu pilih tipenya apa, apakah dalam bentuk artikel atau communication, editorial, dan segala macam. Kawan-kawan semua, jadi seperti itulah cara mendownload artikel dari website MDPI, dan kualitas artikel ini juga tentunya sangat bagus dan cocok untuk menjadi bahan bacaan dan referensi kita. Kawan-kawan semua, itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan nantikan video-video kita selanjutnya yang akan membahas tentang cara menulis artikel jurnal dan tugas akhir kuliah. Oke, itu saja. Thank you. See you. Salam.